Oke, selamat pagi ya semua. Kemarin telah keluar sebetulnya data-data untuk US data. Saya akan melihat sebetulnya sangat menarik data-data ini karena kan non-farm payroll sendiri menurun dari ekspektasi 235.000 menjadi 214.000. Namun begitu masih berada di atas angka 200.000. Kemudian perbandingan antara unemployment rate yang sangat bagus dari 5,9, forecast 5,9 dikeluarkan sebesar 5,8, kemudian average hourly earnings month to month juga terlihat masih cukup bagus sebetulnya dari perkiraan 0,2 namun terjadi 0,1 namun masih cukup bagus dibandingkan dengan bulan lalu sehingga terjadi pertumbuhan 0,1%. Jadi saya melihatnya antara unemployment rate dengan average hourly earning month to month sendiri cukup bagus meskipun data non farm payroll lebih turun daripada bulan lalu maupun forecast. Namun begitu, nampaknya juga pasar bereaksi sementara terhadap buruknya non-farm payroll, namun secara jangka panjang terlihat cukup bagus untuk data-data Amerika Serikat. Data-data untuk unemployment rate seperti tampil pada chart sendiri menunjukkan performa yang cukup bagus dibanding dengan bulan Januari hingga bulan pengumuman terakhir kemarin tanggal 7 November 2014 keluar 5,8 secara gradual cukup menggembirakan yang ini juga membawa pengaruh terhadap kebijakan Amerika Serikat sehingga respon yang cukup bagus ditampilkan oleh para pelaku pasar stok yang performa cukup positif terhadap pengumuman ini namun direspon negatif terhadap currency. Namun begitu, negatifnya currency ini tidak diimbangi dengan besaran range yang terjadi pada pergerakan pada saat data non-farm payroll maupun unemployment rate dikeluarkan. Sehingga terlihat juga pada sisi pound sterling, saya melihat range yang masih berada di bawah rata-rata meskipun terjadi lonjakan pada 1 jam pertama setelah dikeluarkan. Kemudian euro juga sama, yang berbeda hanya di dolar yen. Dolar yen mendekati angka 100 poin, yaitu sekitar 90 sekian poin. Terlihat juga respon market sebetulnya terjadi di base currency, termasuk di dolar Swiss maupun di dolar Kanada, pergerakan untuk data-data non-farm payroll maupun unemployment rate ini. Namun performa yang terjadi sebetulnya masih cukup positif. Kemudian selanjutnya kita melihat data-data dari China sendiri menunjukkan kemarin trade balance yang cukup positif sekitar 454,05 100 million US dollar. Kemudian performa yang cukup positif ini lebih banyak disumbangkan oleh peningkatan ekspor dibandingkan dengan peningkatan impor. Peningkatan ekspor sendiri terlihat sebesar 11,6% year on year pada bulan Oktober 2014. Kemudian juga peningkatan impor hanya bertumbuh sebesar 4,6% year on year. Kemudian juga kita melihat sisi ekspor yang memberikan dominasi yang cukup kuat atau memberikan kontribusi yang cukup kuat terhadap peningkatan trade balance di China sendiri. Ternyata ditempati tetap untuk ekspor ke Amerika Serikat besaran sebesar 10,9%. Dibandingkan dengan bulan lalu hanya berkisar 10,8%. Kemudian ekspor to ASEAN sendiri meningkat menjadi 18% dari bulan lalu sebesar 13,8%. Jadi sisi ekspor, kesimpulan yang bisa diambil dari sini membawa pengaruh terhadap peningkatan data-data trade balance dari China. Kemudian kita melihat secara chart juga meskipun dari sisi ekspor menurun dibandingkan dengan beberapa saat lalu tahun yang lalu, namun masih memberikan dampak yang positif terhadap kontribusi balance of trade dari China. Kemudian hari ini yang telah keluar adalah sisi inflasi yang diperkirakan cukup baik, namun terlihat dari sisi produksi sendiri menurun menjadi minus 2,2%. Namun dari sisi CPI year to year sendiri 1,6% sesuai dengan data-data prediksi. Kemudian selanjutnya dari data-data performa diperkirakan yang akan mempengaruhi pergerakan market selanjutnya untuk minggu ini,
saya melihatnya di retail sales ya. Retail sales sendiri diforecastkan cukup bagus nanti pada hari Jumat untuk Amerika Serikat. Dari minus 0,3% diforecast menjadi 0,2% untuk retail sales. Jadi sebetulnya forecast atau survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei sendiri membawa pengaruh yang cukup memberikan kita arahan bahwa pergerakan harga nampaknya akan tetap didominasi oleh pergerakan dolar. Kemudian kita melihat dari data-data yang lainnya, yaitu dari consumer confidence sendiri masih cukup bagus di atas 80, menandakan taraf kontraksi di angka 86,4, gradual secara dari tahun 2014 hingga Januari 2014 hingga November ini nampaknya juga cukup positif untuk customer sentiment untuk Amerika Serikat. Kemudian di wilayah Euro area untuk minggu ini terlihat data-data sebetulnya data-data yang masih cukup mengkhawatirkan untuk perkembangan di kawasan Eropa ini. Meskipun Jerman diforecastkan mengalami kenaikan dari data-data GDP preliminary quarter to quarter sendiri diforecastkan menjadi 0,1% menjadi minus 0,2%. Namun begitu banyak pelaku pasar masih menganggap belum cukup kuat data-data ini mengangkat pergerakan euro untuk jangka menengah dan panjang. Kemudian juga dari forecast yang terjadi untuk final CPI year to year sendiri masih tetap sama. Kemudian meskipun 0,1% diforecastkan untuk flash GDP quarter to quarter wilayah euro area sebesar 0,1%. Namun begitu tingkat pertumbuhan yang dilihat juga masih cukup mengkhawatirkan untuk euro area. Kemudian di Inggris sendiri direncanakan akan diumumkan masalah 12 klaim maupun unemployment rate yang terjadi. Meskipun unemployment rate dilaporkan cukup dilaporkan cukup bagus di angka kisaran 5,9%. Kemudian juga klaim konsensi juga memburuk ke minus 24,9 ribu dari minus 18,6 ribu. Kita melihat di sini dari data-data masih tetap kebijakan yang tetap difokuskan untuk Inggris adalah tingkat stimulus, kemudian juga tingkat suku bunga yang menjadi titik perhatian utama untuk minggu ini, kebijakan-kebijakan lanjutan terhadap hal tersebut. Kemudian dari sisi teknikal, Bu Sundari mungkin ada pertanyaan di sisi fundamental sebelum saya lanjutkan sisi teknikal. Oke. Ya Pak, sementara belum ada, bisa dilanjutkan ke teknikalnya ya. Oke, kita melihat dari sisi pound sterling dolar yang saya maksudkan range yang tidak terlalu besar di sini. Meskipun terjadi lonjakan harga sebesar 70 poin, masih berada di bawah rata-rata 100-120 poin untuk 1000 sampai 1200 poin pada Monex Trader. Range yang terjadi secara harian. Kemarin ternyata hanya berkisar di angka 700 poin. Kemudian terlihat harga hari ini terus merespon dari pergerakan harga tersebut. Namun bila terjadi news trading atau kita melaksanakan posisi news trading, masih dapat mengambil posisi untuk swing high yang terjadi pada 1.58455 meskipun tersentuh untuk batasan stop loss di 1.58007. Kemudian untuk hari ini, performa untuk hari ini nampaknya juga terus merespon dari non-farm payroll kemarin. Respon maksimal saya membatasi ke angka 1.59184. Kemudian terlihat juga lihat dari sisi candle juga apakah terjadi bearish pada sisi pada level-level tersebut. Apabila terjadi sisi bearish, kembali pound sterling mengalami pelemahan. Kemudian di euro juga terlihat sangat bagus sekali untuk batasan untuk euro. Di sini support bottom resistance yang terjadi di kisaran trendline yang terjadi di sini sudah beberapa kali tersentuh setelah kita menarik garis dari dua titik minimal di angka 1.24560 dari angka 1.24383. Kemudian direspon pada hari Kamis, kemudian direspon juga pada hari Jumat setelah data-data non-farm payroll keluar.
di kisaran 1.24699. Hingga saat ini harga masih berkisar di angka resisten yang terbentuk sebelumnya, yaitu di 1.24713. Tren yang terjadi masih dalam keadaan uptrend untuk jangka pendek, kemudian terlihat juga maksimal apabila terjadi breakout terhadap resisten di wilayah kisaran 1.25315. Kemudian kita melihat juga batasan low untuk hari ini dimulai dari jam 5 subuh hingga pada saat ini menjadi batasan kita juga untuk menarik garis untuk support, yaitu di kisaran 1.24512 untuk pembalikan arah kembali. Nah, ini dia untuk dolar yen amazing. Sebetulnya terjadi pergerakan yang cukup signifikan adalah di dolar yen, sehingga pengaruh pergerakan dolar terhadap yen sendiri mempengaruhi dari performa di Nikkei. Nanti kita lihat di Nikkei seperti apa. Secara tren sendiri terus mengalami penurunan untuk pergerakan dolar yen, penguatan yen yang terus berkelanjutan untuk hari ini setelah terjadi breakout di 114.209 yang merupakan harga terendah yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Kemudian yang ini juga mempengaruhi pergerakan dari pattern yang tersedia. Ya, seperti itu. Ternyata dari sisi 4 jam, kita lihat untuk 4 jam terakhir sendiri merespon terhadap resisten yang dibentuk dari data-data non-farm payroll dengan adanya bearish candle pada 4 jam sesudahnya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pergerakan dolar yen untuk kali ini untuk sementara waktu mengalami pelemahan. Target sendiri yang terdekat terlihat cukup jelas di 114.033. Untuk selanjutnya kita melihat ke 113.170. Kemudian Australia dollar, ya Australia dollar swing yang terjadi juga cukup bagus. Ya, ini juga cukup bagus, terjadi breakout pada sisi resisten yang terjadi. Kemudian 4 jam kedua saat ini terlihat masih merespon cukup positif terhadap pergerakan untuk di Australia dollar. Kemudian kita melihat di stok. Nah, itu dia Nikkei. Nikkei pattern yang terjadi di sini terjadi pivot. Kemudian juga saya melihat pergerakan untuk breakout di 16678 menjadi incaran apabila terjadi breakout bearish candle. Kemungkinan besar juga akan terjadi penurunan lebih lanjut. Penurunan lebih lanjut ke 16233 untuk pergerakan di Nikkei. Namun juga kita dapat membatasi wilayah harga tertinggi di 16.961 untuk pembalikan arah kembali. Jadi sisi segitiga yang terbentuk di sini menjadi arahan kita untuk pengambilan posisi. Lebih baik menunggu breakout yang terjadi di kisaran ini. Kemudian di Hang Seng terjadi performa yang cukup bagus sebetulnya pada hari Sabtu kemarin untuk data-data fundamental, sehingga terjadi breakout untuk Hang Seng di pembukaan harga hari ini. Kemudian juga open gap hari ini, kemudian terjadi breakout juga di wilayah tertinggi yang terjadi untuk beberapa hari yang lalu di kisaran 24.080. Kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan uptrend untuk di Hang Seng meskipun candle menunjukkan sisi bearish, namun tren kita dapat melihat target lanjutan ada di 24.375. Kemudian di komoditi, ya di komoditi di minyak sendiri terjadi kenaikan. Tren yang terjadi untuk minggu kemarin terjadi kenaikan membentuk sisi ascending triangle yang terjadi meskipun belum terjadi breakout di kisaran 79.31. Fundamental yang menyatakan bahwa Arab Saudi hanya memangkas harga jualnya terhadap Amerika Serikat, namun OPEC belum mengambil tindakan untuk memangkas supply. Ini membawa pengaruh terhadap para pelaku pasar sehingga menantikan juga sebetulnya
pergerakan harga minyak secara berkelanjutan untuk minggu-minggu ini. Dan ini secara teknikal kita dapat mengambil posisi yang jangka pendek dengan posisi breakout di wilayah kisaran 79,38. Target maksimal kita batasi ke 80,94. Untuk di emas, ya, performance emas terlihat pada data-data kemarin cukup positif direspon dengan penurunan dolar. Kemudian juga terjadi breakout di 11.152,40. Kemudian saat ini mendekati harga tertinggi atau telah mencapai harga tertinggi yang terjadi minggu lalu di 1174,99. Performa emas nampaknya juga untuk jangka pendek terus mengalami kenaikan. Kita batasi ke wilayah area 11.182 untuk di emas. Demikian Bu Sundari. Iya, Pak Dwi. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa sebetulnya pasar bereaksi sementara terhadap data Amerika kemarin ya. Dan kalau dilihat tadi berdasarkan forecast untuk minggu ini, data-data untuk Amerika itu cukup bagus. Nah, kalau dilihat dari emas sendiri nih Pak tadi, terlihat sepertinya untuk trennya masih tetap naik ya, masih ada potensi untuk terus menguat. Kalau dibandingkan dengan forecast mengenai data Amerika yang cukup bagus, bagaimana nih Pak Dwi? Saya masih menganggapnya pergerakan hari ini masih merespon terhadap data untuk dolar ya, dolar yang melemah pada non-farm payroll kemarin. Namun forecast yang terjadi di sini masih cukup bagus apabila membaca dari data-data fundamental yang terjadi di Amerika Serikat sendiri. Sebetulnya masih cukup bagus untuk performance dari Amerika Serikat. Dilihat dari unemployment rate yang terjadi 5,8% yang merupakan amazing. Sebetulnya target yang terjadi cukup di bawah dari forecast 5,9. Para surveyor menyatakan 5,9 itu forecast atau untuk bulan ini, namun ternyata data yang dikeluarkan hanya data dikeluarkan 5,8%, cukup bagus. Kemudian average hour earning saya ulangin lagi cukup bagus performanya, meskipun di forecast 0,2 namun masih berada di atas dari bulan lalu. Jadi pendapatan upah, pendapatan yang di rata-rata untuk per jam sendiri mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan lalu. Kemudian meskipun non-farm payroll yang terjadi 214.000 di bawah dari forecast 235.000, kemudian juga di bawah dari bulan lalu 256.000, nampaknya juga tidak cukup lama untuk bertahan karena kan unemployment rate data utama untuk lihat dari data-data tenaga kerja adalah unemployment sendiri 5,8% dari. Jadi saya lihat dari sales yang dilaporkan juga cukup bagus untuk bulan lalu. Kemudian performa forecast yang terjadi untuk minggu ini juga cukup bagus, dari 0,3% minus menjadi 0,2%. Saya melihat dari customer sentiment juga cukup bagus, dari 86,9 forecast 87,3. Jadi performa dari bagusnya data-data fundamental ini nampaknya juga membatasi peningkatan dari emas untuk minggu ini, Bu. Oke, Pak Dwi. Sedikit nih Pak, satu lagi mengenai mata uang. Tadi belum dibahas mengenai dolar Kanada. Karena yang kita tahu juga pada hari Jumat lalu, data mengenai tingkat pengangguran Kanada ini menyentuh level terendah selama 6 tahun nih Pak. Bisa dibahas sedikit mengenai dolar Kanada secara teknikal? Ya, dari sisi teknikal, time frame yang kita pakai 1 jam, kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan uptrend. Kita melihat dari sini, dari sisi ini, ya, dari sisi ini. Kemudian performa yang terjadi seperti itu. Jadi rising channel yang terjadi di dolar Kanada
Kemudian kita tarik Fibonacci, swing terakhir yang terlihat di sini saya hanya mengambil di 50%. Kemudian ya 50% di sini target untuk keseimbangan pergerakan di dolar Kanada ternyata dia ada di 1.12894. Kemudian band untuk keseimbangan sendiri saya mengambil ke angka 61.8 dan 38.2 dari swing terakhir di 1.12527, kemudian di kisaran 1.13341. Kemudian saat ini dolar Kanada masih dalam batasan keseimbangan antara bullish dan bearish keseimbangan. Namun begitu kita melihat apabila dia masih meningkat kembali ke wilayah area 1.13722, ada kemungkinan dolar Kanada akan kembali meningkat. Kemudian performa yang terjadi negatif di dolar Kanada apabila dia menyentuh ke angka 1.12511. Sudah barang tentu kalau saya tarik ke chart untuk satu hari, ini melihatnya adalah pergerakan harga yang terjadi selama 1 bulan ke depan. Kemudian saya sempitkan untuk pergerakan untuk time frame. Ya, time frame untuk jangka menengah kita melihat di wilayah 4 jam. Artinya kita melihat tren yang terjadi untuk data-data untuk forecast untuk mingguan. Untuk mingguan sendiri kita bisa mengambil posisi untuk memanfaatkan tren yang terjadi. Tren yang terjadi sendiri di sini terjadi bearish dimulai dengan breakout di 1.13679 hingga saat ini yang terjadi di 1.1311178. Target masih menyentuh ke berkisar ke angka 50% dari Fibonacci, ternyata di 1.12904. Kemudian yang terjadi di sini kalau kita mengambil short hari ini, saat ini juga 4 jam terakhir ini juga harus dibatasi dikarenakan range yang terjadi untuk wilayah 4 jam cukup jauh, sudah cukup jauh di kisaran 1365. Jadi kesimpulan yang kita tarik untuk dolar Kanada, apabila ingin mengambil posisi sell untuk dolar Kanada, lebih baik kita menunggu sedikit berada di atas, yaitu di 1.13679 dengan alasan cut loss yang terbatasi juga cukup jelas terlihat di 792 poin. Sehingga prinsip kehati-hatian dapat tercapai untuk transaksi untuk medium term di wilayah 4 jam. Kemudian kita melihat performa untuk jangka pendek. Ya, jangka pendek sendiri kita melihat performa juga masih terus mengalami penurunan. Di sini kita tinggal menunggu untuk breakout di 1.13110. Pergerakan untuk multiple time frame ini sangat penting dilihat untuk melihat sebetulnya tren yang terjadi di dolar Kanada saat ini sebetulnya seperti apa. Dan saya melihatnya di sini tren yang terjadi untuk 1 jam sendiri, profit trade dimungkinkan untuk pengambilan posisi, kemudian batasan untuk stop loss dijaga di 566 poin di kisaran 1.13657. Target tetap sama 1.12908, tinggal mengukur risk and reward yang terjadi untuk transaksi Anda. Demikian dulu saudara. Informasinya mengenai dolar Kanada sangat jelas sekali ya, dari target penurunannya juga sudah disampaikan tadi. Ada lagi mungkin Pak Dwi yang ingin ditambahkan? Tidak ada, saudara, silakan. Oke, untuk data minggu ini seperti yang tadi sudah Bapak Dwi bahas ya, ada beberapa data yang cukup berimpact cukup besar dari mulai Inggris mengenai inflation report dan juga Raymond Count Change, kemudian juga dari Amerika mengenai retail sales ya, dan dari zona Eropa ada data mengenai GDP. Mungkin untuk morning briefing hari ini kita selesai sudahi sampai sini. Untuk informasi yang disampaikan pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terbaik dan teraktual. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.